Siap, lanjut belajar. Loh, ya bisa saya lanjut belajar. Gimana suara saya yang di Zoom, bisa lihat Facebook? Halo, diberitahu suara nyaman, jelas? Siap, di sini. Saya mulai katakan kalimat yang sama. Apa saja yang Tuhan inginkan, apa saja, itu pasti gak disukai iblis. Tadi soal kesatuan, iblis tidak suka dan sedih mereka berhasil. Hari sesi ini kita akan belajar bentuk-bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada satu saja hal yang sangat penting, bahkan ini lebih penting dari apapun juga. Namanya otoritas, kuasa, mandat. Betul tidak? Doa puasa tidak menghasilkan otoritas. Salah besar. Karena di kalangan karismatik Pentakosta menekankan puasa. Kalau kita puasa punya otoritas, maaf, apa bedanya dengan yang lain? Nanti dunia perdukunan, dunia klinik dan semuanya. Nah, puasa kita itu akan mendatangkan otoritas kalau kita puasa seperti Musa. Nanti kita akan bahas. Rajin doa pagi, rajin doa siang, rajin doa sore, rajin doa malam. Bagus atau tidak? Tidak. Tidak. Itu malas, kapan kerjanya? Betul. Awas segala gimana menanyakan itu doa. Salah. Setuju? Setuju. Doa terus. Nggak mau pergi cari jiwa. Terus hobinya, maaf karena saya pernah alami sendiri, nggak semuanya untuk beberapa gereja. Sebelum ibadah mulai, mendoa itu mata terkursi-kursi kosong. Wah, kiranya Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuhan itu pusing dengan doa seperti ini. Jangan berkata-kata. 2000 tahun yang lalu, dia nyuruh kita pergilah cari jiwa. Yang nyuruh mau ngecek yang disuruh. Ada mau datang. Ternyata yang disuruh yang luar. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Iblis tertawa melihat kegoblokan kita. Itu seperti ini. Kamu itu disuruh cari jiwa. Sekarang kamu dia lagi dia cari jiwa. Maka itu pekerjaan Tuhan tidak pernah selesai. Jadi rajin doa itu tidak mendatangkan kerajaan surga. Surat tugas dari gereja, surat jabatan dari sinode berguna untuk merebut jiwa-jiwa di tangan iblis? Tidak, karena cuma selembar kertas ada foto kita. Loh, ya kok? Musuh orang lain lagi. Lalu otoritas kita datang dari mana? Ayo kita buka Yohanes 17 ayat 8. Inilah sumber otoritas kita. Wih, ini luar biasa. Yohanes 17 ayat 8. Baca. Sebab berapa firman, segala firman yang Bapa sampaikan kepada Tuhan Yesus telah disampaikan kepada dunia ini, kepada kita juga. Dan yang menerima firman telah menerimanya, akibatnya mereka tahu benar-benar apa yang mereka tahu, bahwa Yesus datang daripada Bapa. Setan lebih takut kalau melihat kita datang dari Bapa di surga atau datang dari gereja sinode denominasi.
Jelas. Kalau kita, ingat ya, merebut jiwa-jiwa yang di tangan iblis untuk diselamatkan, dibebaskan, diampuni, dipulihkan semua. Mudah atau susah merebut mereka dari tangan iblis? Susah. Saya punya ilustrasi. Maaf. Suatu hari anjing peliharaan kita punya anak 8. Anak-anak anjing itu lucu-lucu, cakep-cakep, bumbunya anak-anak kita juga sama. Kalau ada orang datang minta, mudah nggak anak-anak kita melepaskan anak anjing itu? Mudah. Nah, tidak mudah merebut jiwa-jiwa yang di tangan mereka. Betul? Tidak mudah. Tapi kalau kita membawa otoritas, mereka tahu benar-benar Yesus diutus dari mana? Bukan dari semua juga. Dan setelah mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripada muda, mereka percaya. Apa yang mereka percaya? Bahwa sampai hari ini saya belum menemukan ayat lain di Alkitab sejelas ayat yang hampir sama dengan ayat ini. Bisa Rasul ayat. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku dan seterusnya. Ternyata setan akan gemetar, setan akan mikir untuk mengganggu kita kalau mereka tahu kita diutus Allah. Ini yang luar biasa. Nah, untuk mendapat otoritas itu bukan doa kuasa, bukan rajin-rajin Alkitab. Sebab, lihat kalimat pertama. Nah, kalau ada kata sebab, itu penjelasan. Kenapa dunia bisa percaya kita ini hamba Tuhan yang diutus siapa? Sebab, baca. Nah, stop dulu. Kaget saya pertama kali baca. Kalau ada kata segala firman, Yesus ngomong, berarti ada sebagian firman. Ini saya bilang, kok ada sebagian firman? Ya pasti, karena Yesus berkata segala firman. Saya cari apa sebagian firman itu? Jawabannya mengatakan doktrin. Kalau doktrin itu segala firman, bakal ada perpecahan nggak di antara firman segala firman? Nah, karena doktrin itu penemuan seseorang, pendiri sinode itu, dia hanya melihat sebagai dari sisi dia sendiri, nggak melihat dari segala firman. Dalam kalimat yang sama, setan berhasil membuat gereja tidak mendapat segala firman, hanya sebagian firman. Maka itu tidak punya otoritas. Sekarang agak sulit untuk mengerti ini, kan sudah terbiasa kita dengan doktrin gereja kita masing-masing. Apakah doktrin gereja itu salah? Saya jawab salah. Karena kalau benar, pasti kita bersatu. Belum betul tidak? Saudara, yang namanya doktrin yang kita pegang, jujur jawab, mudah atau susah, kita menerima saudara kita yang sama-sama percaya Yesus, sama-sama pegang Alkitab Perjanjian yang baru, sama-sama dibaptis, sama-sama punya Roh Kudus. Maaf, kalau saya pegang doktrin, saya ngajak saudara dari doktrin, mudah atau susah? Susah. Padahal sama
sama baptisannya. Ini apa karismatik sama? Yang sama baptisan, sama ibadahnya, sama doa, tetap tidak bisa bersama. Tadi saya belum dikasih tahu. Bertahun-tahun saya itu nggak tahu bedanya GBD besar dan yang kecil, karena bulunya nggak ada kemana. Saya nggak pernah tahu. Serius. Karena di besar dan kecil bulunya dari atas, yang satu nggak ada kemana. Lihat ke bawah. Enggak tahu. Saya akan periksa. Kalau mereka setelah depan benar lagi periksa, bulunya nggak ada kemana. Bayangkan sama-sama ada kata gereja di Indonesia, yang satu G yang besar, satu G kecil, nggak bisa gabung. Coba bayangkan, apa nggak setia? Yang menyebabkan kita nggak bisa gabung karena sebagian firman yang kita pegang kuat. Yang satu juga pegang sebagian firman, yang satu juga pegang sebagian firman. Jadi apa gereja Tuhan ini? Maka itu kita nggak punya komunitas untuk merebut jiwa-jiwa itu. Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Yesus adalah yang menerima gunungan kitab itu dan membuka meteran-meterannya karena engkau telah. Ini benar. Dan dengan darahmu Yesus ngapain? Membeli. Telah membeli siapa? Bagi Tuhan. Semua manusia dari 4 kelompok ini. Bagi Tuhan dari tiap-tiap suku, dan tiap-tiap bahasa, dan kaum dan tiap-tiap. Mengapa Tuhan membagi dengan rinci, dengan detail 4 kelompok? Satu tiap-tiap suku. Lihat Sumatera Utara. Fakta ya, jangan tersinggung kalau saya salah minta maaf. Orang kalau lama dikatakan kata, betul ya? Nah, Batak sendiri itu dibagi dengan berapa bahasa? Lu yang seperti itu. Toba beda dengan Simalungun, Simalungun beda dengan Pak beda dengan Mandailing. Belum lagi yang orang Riau, Riau Kepulauan, Riau Daratan, Melayu, Melayu mana, Jawa, Jawa mana, ada Jawa Posing, Jawa Tengger, Jawa Banyumas, Jawa Timur, sudah Dayak yang mana. Maka itu Wahyu 5:9 itu hanya berlaku di Indonesia. Sebab di bangsa-bangsa lain tidak akan sebanyak jumlah suku, jumlah kaum, dan jumlah bahasa seperti Indonesia. Maka itu lembaga Alkitab internasional itu bangga dengan Indonesia, sebab satu-satunya negara di dunia yang Alkitabnya paling banyak bahasanya cuma Indonesia. Papua itu 600 bahasa. Itu baru Papua. Maka itu saudara, lembaga Alkitab internasional yang Indonesia ini menang. Ngomong NTT, NTT mana? Flores, Flores mana? Flores Naga dengan Flores Adunara beda bahasa. Satu pulau. Timur, Timur mana? Ada TTU, Timur Tengah Utara, ada TTS, Timur Tengah Selatan, ada Timur mana lagi, bahasanya beda. Perbatasan dari Gili, ya, Timor Leste ke Timur Indonesia, itu bahasa itu. Pulau
sedikit keluar dari keyakinan sudah bahasa lain lagi. Ini ayat. Lalu bangsa. Jadi Indonesia ini bangsa yang terdiri dari suku, bahasa, dan semua sudah dibeli atau akan dibeli. Sudah. Saya nggak pernah ngerti arti ayat ini sampai suatu saat tahun 82. Saya kaget. Tahun 75 itu pertama kali saya pelayanan di Sungai Mahakam. Dari Samarinda kami naik taksi air istilahnya 21 jam. Milir mudik lama. Kami berhenti di Merak itu tahun 75 bulan November tanggal 13. Turun di Merak, kami ketemu suku Tono. 6 bulan lebih kami berlima di sana. Dan 6 bulan itu kami melayani 6 suku Dayak. Tono, Benoa, Pontian, Kenyak, Puna. Bahasanya beda-beda. Nah, dari situ Tuhan itu bicara sesuatu yang luar biasa. 78 saya balik lagi kedua kali. 82 saya balik lagi. Nah 78 itu saya balik dengan seorang pengusaha dari Samarinda namanya Bapak Halil Saifuddin. 82 kami balik lagi jual yang lain. Sampai ke satu desa namanya Mencima, itu Dayak Benoa. Halim ini begitu tiba di rumah seorang gembala, sama sekolah 75, 78, 82. Terus saya Pak Halim ini tolak ke belakang. Saya tanya Pak Halim cari apa? Cari motor. Oh iya, kenapa? Tahun 78 lalu sama Pak Daniel kan saya berikan motor pendeta. Oh iya, ini motornya nggak ada. Saya bilang, tanya toh. Kita mana motor yang saya berikan? Itu 82. Belinya kapan? 78. Motor di mana Pak Halim? Loh, saya kira saya cuma terima kertas. Ini polos kan? Kertas itu adalah kwitansi lunas. Sebelum ini kisah nyata. Ya, jadi Pak Halim itu nggak mau repot. Dia bayar lunas di dealernya di kota Samarinda. Karena untuk bawa ke pedalaman ribet, ngangkat motor ini dari daratan pinggir Sungai Mahakam ke kapal motor ini sampai Merak turun lagi. Itu bukan kertas, itu bukti lunas. Nah, saya kan tidak tahu. Polos. Lalu Pak Halim marah. Yang kedua, kenapa dealernya nggak mau kalau motor itu nggak jadi? Dia nggak wajar juga dia marah. Saudara ringkas cerita ayat ini yang muncul. Berarti maksudnya? Berarti menurut Wahyu 5:9 ada nggak seorang pun dari bangsa-bangsa di dunia yang belum dibayar lunas? Jawab dong. Tidak ada. Nah, ini gobloknya kita. Kwitansi Golgota kita nggak pernah bawa untuk menunjukkan pada Inggris. Beri orang-orang itu. Ini bukti lunasnya. Yesus tapi Inggris akan protes. Sesi pertama. Saya percaya Inggris akan begini. Kalau kamu bawa orang ini yang mantan milik hanya masuk ke gereja, aku nggak akan masuk. Karena bukan gereja membayar dia. Tapi kalau kamu bawa dia ke Yesus Kristus, aku nggak akan melawan. Karena dia membayar dia. Wow, amin. Karena kita ubah konsep ini. Amin. Jangan mencari jiwa supaya memenuhi kursi-kursi kosong di gereja. Carilah jiwa untuk memenuhi
memenuhi kerajaan surga. Kwitansi lunas sudah selesai. Kita yang salah. Saya tidak memaksa kalau ada di antara saudara setuju dengan prinsip ini. Terus tunggu Tuhan akan bicara lebih jelas lagi kepadanya. Setan itu ngerti hukum. Apa hukumnya? Kita baca Ibrani 6, Ibrani 10. Ada firman berkata begini. Untuk meyakinkan manusia yang menerima janji, kata Tuhan, aku mengikat sumpah. Dan dia berkata ini, karena tidak ada yang lebih tinggi dari aku, teruskan, maka Tuhan mengikat sumpah dengan dirinya sendiri. Saya pikir ini luar biasa. Saya tanya, perlu gak sih Tuhan itu meyakinkan kita untuk tidak ragu-ragu dalam menerima janji sampai dia mengikat sumpah dengan dirinya sendiri? Tolong, perlu nggak sebetulnya? Tidak. Siapa kita? Orang nggak layak sama sekali. Ternyata bukan untuk kita, tapi ada setan yang bisa mungkin. Maka itu kwitansi lunas bahwa bangsa-bangsa sudah beli adalah kematian Yesus. Amin. Betul? Kita lihat di Ibrani 2:14. Supaya dia bisa mati dan setan tidak menuntut lagi apa-apa. Yesus yang bayar semua. Karena anak-anak itu yaitu manusia ini dengan dia selamatkan terdiri adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka baca Yesus juga disamakan menjadi sama juga manusia dan mendapat bagian dalam keadaan manusia supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu Yesus yang berkuasa. Saya pertama dapat kubahnya ini, kok segitunya Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu bisa mati tidak? Tidak kurang. Tapi ada setan yang menuntut. Upah dosa adalah kematian. Maut nggak bisa dibayar dengan duit. Maut nggak bisa dibayar dengan harta. Sekarang kita belajar. Hampir semua nenek moyang manusia, apalagi nenek moyang kita, baik orang Jawa, orang Batak, orang Dayak, orang Maluku. Saya tanya, dulu sebelum Injil masuk, orang-orang tua kita untuk berurusan dengan setan pakai persembahan apa? Darah. Tahu nggak ini prinsip? Kok iblis minta darah? Bisa darah ayam, juga bisa darah babi, manusia. Tapi kurang ajar ya setan. Jauh sebelum itu mereka minta darah manusia. Ya, suku-suku zaman dulu bayi dikorbankan, wanita-wanita, gadis-gadis, kurang ajar setan. Dibunuhnya atau tidak, ini fakta. Ternyata sudah ribuan tahun yang lalu setan tahu dosa itu bayarnya kematian. Berarti untuk membebaskan kita dari dosa, semua kita wajib mati. Betul nggak? Tapi Bapa di surga nggak rela kita mati. Dia korbankan anaknya. Ibrani 10 ayat 5. Catat ayat ini. Ibrani 10 ayat yang kelima. Ini saudara, harga lunas itu di sini. Ibrani 10 ayat yang kelima.
masuk ke dunia. Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi Bapa telah menyediakan banyak. Setelah kita mengerti Matius 2 ayat 14, jadi kenapa Yesus perlu badan manusia? Supaya bisa mati. Ingat tadi Ibrani 2:14. Kan dia Tuhan, mana bisa mati? Maka waktu dia masuk ke dunia gak butuh ini, tubuh ada masalah. mati. Mati. Tadi ada yang Apanya? Awas kan? Dua-dua tadi. Oh, harus coba diganti. Ya. Makanya saya ulangi lagi. Karena Tuhan itu Tuhan, tidak bisa mati. Bahkan kalau kita ingat Yesus bisa menangis, Yesus bisa lapar, itu karena dia punya badan seperti kita untuk menyelamatkan anak-anak manusia yang terdiri dari darah dan darah. Maka itu Ibrani 10 ayat 5 ini luar biasa. Ketika Yesus masuk, tidak perlu apa-apa. Papa nggak butuh apa-apa dari Yesus, tapi Papa menyediakan tubuh untuk dia pakai dan bisa dipakai untuk bisa mati. Nah, ya, apanya? Medium, kalau itu nggak usah pakai itu tarik aja. sudah balik lagi. Udah balik lagi. Karena jadi jangan anggap remeh pengorbanan Tuhan Yesus. Urusannya bukan cuma kepada kita, urusannya kepada mereka yang menuntut nyawa dan jiwa. Bukan kayak dan Yesus benar. Mereka yang pernah jadi milik iblis kita bawa hanya supaya jadi anggota gereja kita. Urusannya lain. Iblis akan tetap minta balik. Kemarin dalam perjalanan dari Medan ke Ekanopan, pendeta Petrus Bogor cerita pernah suatu hari anjing kesayangannya itu diminta sahabat. Berapa waktu kemudian Pak Petrus Bogor ke sana lagi, ternyata nggak diurus anjing itu. Sebeli aku kata. Nah, ketika anjing itu lihat Pak Petrus, bisa bayangkan rasanya. Mau diminta balik nggak boleh, akan dibayar pun nggak boleh. Saya dapat ilustrasi itu harus. Kalau mereka pernah punya manusia yang jadi milik mereka karena dosa yang diterima manusia ini, jadi untuk minta balik mereka, saya kan nggak mau gratis. Harus apa? Kayaknya pakai darah Yesus dan harus darah Yesus. Amin. Begitu kwitansi lunas ini kita tunjukkan kepada mereka, tidak berani untuk melawan, sebab mereka tahu hukum. Ini kesaksian dari banyak anak-anak saya. Sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan, saya itu belum pernah meminjam juta laporan. Karena hukum ini saya tahu. Kalau saya tawar untuk milik iblis, saya katakan Yesus mati untuk orang ini. Kembalikan. Dan kwitansi lunas sudah ada. Kamu sakit. Betul, karena ternyata membawa orang. Itu juga kita memungkinkan tidak dengar, jadi nggak tahu. Mereka nggak dengar. Ada masalah sih? Aman. Ayo kita minta. Bagaimana Yesus sudah bayar lunas? Apapun
bukti yang nyata di Alkitab. Masih kan kisah Sakeus? Ya, jangan cuma ini cerita sekolah minggu, ini dahsyat. Kalau saya Sakeus, saya langsung jatuh dari pohon itu. Kok bisa? Ingat, Yesus pernah ketemu Sakeus? Belum. Nah, karena dia orang yang dibenci oleh tokoh-tokoh Yahudi karena pemungut cukai, dia juga dibenci oleh banyak tetangga karena di pajak itu nipunya luar biasa. Ternyata pegawai pajak urusannya sejak zaman Sakeus. Semua karena rampok maaf yang ada bertobat masuk. Nah, tapi saudara kita ini pengen ketemu Yesus. Gimana caranya? Sudah tidak disukai orang, pendek lagi dia. Nah, sebalik dia dengar Yesus mulai kotanya, terus dia nengok. Pasti nggak gentle. Karena kalau ada yang tahu, teriak apa yang di situ, apa yang di situ. Beliau atau tidak ada tahu. Di samping itu orang-orang banyak sudah sibuk dengan Yesus. Ini Alkitab menulis Injil Lukas ini. Dalam perjalanannya, tiba-tiba Yesus bisa berhenti pas di pohon Sakeus bertengger. Betul ya? Enggak ada ABCD. Tiba-tiba Yesus lihat ke atas. Hai Sakeus, turun. Nanti maksud saya, kalau saya Sakeus langsung jatuh. Oh, nama saya. Dunia atau tidak? Ini kalau jadi suami siapa? Kita mengaku. Suara pendek, pasti begitu. Oke. Turun Sakeus. Hari ini aku mau numpang di rumah. Sampai di rumah Sakeus. Ada catatan Yesus berdoa, Yesus menyampaikan firman. Siapa jawab? Tidak. Makan. Tapi hasilnya apa hasilnya? Tobatan. Berubah. Saudara tahu keselamatan ada di rumah orang ini. Tidak perlu semuanya. Yesus datang. Nah, kalau kita lihat lagi hukum balian tadi, ini lihat waktu itu Yesus belum mati. Iya. Berarti tanda lunas belum mati. Tapi saya kata, nah istilah saya itu ada DP, uang memang. Jadi walaupun Yesus belum bayar lunas, tapi saya kata ini orang nanti mati dan Sakeus. Aku nggak bisa melawan dia. Jadi Sakeus dikasih. Amin. Sakeus diberi kepada Yesus. Karena kosong bayar. Maka itu saudara, jangan datang membawa Injil lain, kata Paulus di kitab Galatia. Bawalah Injil yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Bawa Injil Yesus. Amin. Roma 15 mulai ayat yang ke-16. Roma 15. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tadinya Paulus itu mati-matian ingin hanya melayani orang yang sebangsa. Tapi Roh Kudus tegur dia, kamu bangsa-bangsa. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Tuhan, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Tuhan sebagai persembahan yang benar kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Tidak ada unsur gereja APC kepada Tuhan diterima oleh Tuhan sebagai persembahan. Itu juga. Jadi dalam
Kristus, aku boleh berpegang tentang pelayananku bagi Tuhan. Maaf. Jangan berpegang karena sinode menghargai sekarang, karena saudara memenangkan banyak jiwa bagi sinode. Ya. Bukan bagi Tuhan. Beda. Ya. Setuju sama? Setuju. Nanti kita lihat kalimat yang berikut. Seorang jadi dalam Kristus, aku boleh berpegang tentang pelayananku bagi Tuhan. Oke, saya keluar dulu ya. Yohanes 12 ayat 26. Ini ada ayat pendek tapi luar biasa gampang. Yohanes 12 ayat 26. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa melayani Yesus itu, Dia harus mengikut aku. dan di situ barang siapa melayani Yesus, ia akan dihormati setan. Apa bedanya buat setan? Kalau kita dihormati Bapa di surga dan dihormati ketua sinode, bedanya? Ayo jawab cepat. Apa bedanya kalau kita ini pelayan Injil, pelayan Yesus, dihormati Bapa dan dihormati ketua sinode buat setan? Apa perbedaannya? Beda. Ya, kalau dihormati Bapa, setan takut, betul. Terus. Bahaya. Bahaya. Organisasi gereja sebesar apapun, kalau menghormati kita, setan bergeming? Enggak. Enggak kenal. Hanya dihormati Pak. Yang masalahnya ada 3 model bantuan lagi. Saya baca ya, saya tersinggung. Barang siapa melayani uang, ada bantuan dan bawah? Ada. Ada. Tapi betul kok. Barang siapa melayani uang, ia harus mengikut uang. Dan di mana uang itu berada, terus risiko pelayanan uang. Barang siapa melayani uang, akan dihormati malu. Yang berikut. Barang siapa melayani organisasi. Nah, ada nggak hamba Tuhan yang organisasi? Banyak yang begini. Saya menemukan hamba Tuhan yang organisasi. Rata-rata milih mana, siapa, organisasi mana yang bisa memberi tunjangan banyak untuk saya. Dan tidak sedikit hamba Tuhan begini pindah organisasi. Sampai tiap kali lapor ke Departemen Agama, lu pindah lagi. Itu kira-kira dua. Bisa tanya ada nggak? Ada lagi bagaimana? Zona. Barang siapa melayani organisasi, yang harus mengikut organisasi. Dan di mana organisasi berada, di situ pelayan organisasi akan berada. Barang siapa melayani organisasi, Ia akan dihormati ketua sinode. Ya pasti dong, ini setia. Nah, yang paling celaka yang akhir. Barang siapa melayani istri, ya harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, di situ pun pelayan istri akan berada. Barang siapa melayani istri akan dihormati Mertua.
Saya cuma tanya, ada nggak hamba Tuhan takut istri? Sini ada. Saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Maka itu kita harus tanya, ya aku ini model hamba Tuhan yang mana? Dari 4 hal ini. Ternyata gampang mengerti firman. Kok sekolah teologi kita fokus saja memberikan diri mana? Maaf ya, ini serius. Maka itu setan akan tahu kita melayani siapa. Walaupun otomatis dengan sendirinya semua kita bisa berkata aku melayani Tuhan, tapi tidak yang tidak siapa tahu yang cuma kita dengan Tuhan. Ayo kita Tuhan. Roma 15 kemarin. Jadi Paulus tidak tergabung organisasi manapun. Semua yang dia kerjakan untuk Tuhan, untuk surga. Betul? Maka itu dia tidak terikat dengan apa. Yuk, Roma 15. Jadi ada 16 ya? Sekarang 17. Oke, 17. Oh, 18. Multimedia naik. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Maaf, dari tadi kita sudah pernah segala firman, segala kalau Paulus menyatakan aku ini gak berani ngomong tentang yang lain kecuali tentang kebajikan apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Berarti murni gak lain. Murni. Dalam sebuah organisasi itu pasti ada aturan. Betul, tata gereja. Ya, aturan rumah tangga, ADART itu pasti. Dan salah satu dari aturan-aturan gereja pasti ada kalimat tidak boleh gabung organisasi yang lain. Dan itu harus ada. Kalau kita sudah di Pantai Costa, nggak mungkin kita bisa bersuara dari gereja baptis. Ya. Bahkan kalau kita mau diundang ke gereja lain, ditanya dulu, Bapak dari gereja mana? Begitu tahu, oh maaf, aku nggak sealiran. Mulia atau tidak? Pendidikan nggak pasti. Jadi nggak murni kita. Karena kita memberitakan Injil dari sinode kita, yang padahal sumbernya juga kitab yang sama. Maaf, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa. Kembali lagi Tuhan minta dia keluar dari orang Yahudi, bangsa-bangsa lain sekali, untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh Tuhan untuk sinode. Tuhan oleh perkataan yang berbuat, perkataan firman atau peraturan sinode, maaf semuanya, dan perbuatan. Hebat, murni, nyata. 19 belum selesai. Setelah ketaatan, perkataan, perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Lalu dia menegaskan
demi dia dalam sejarah ini dari Yerusalem hukum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil. Nah, kalau saya pernah dengar ada sinode gereja Bethel Injil sepenuh dari ayat ini. Iya. Dan ada gereja yang baru, ada gereja Full Injil Ghost sekutu. Gizi. Nah ini yang kalau ada Injil sepenuh, berarti ada Injil setengah-setengah. Betul tidak? Ya mesti ada dong. Nah, mungkin juga ada Injil seperempat. Nah itu dia. Tergantung kita diutus oleh organisasi apa. Kalau saya ke Kalimantan Tengah 20 tahun terakhir sudah hebat. Tahun 80-an saya pertama kali ke Kalimantan Tengah, shock. Kalimantan Tengah itu dikuasai mutlak oleh gereja dari Jerman karena sinodenya gereja Kristen Evangelis karena GAK kerasnya luar biasa. Tahun 80-an dilarang masuk. Apa itu? Katolik aja nggak bisa masuk. Tahun itu GPD pun tidak ada. Dilarang. Sama seperti di Papua bagian selatan, timur selatan itu Kabupaten Merauke. Sekarang jadi provinsi baru, provinsi Papua Selatan. Itu Katolik menguasai luar biasa. Yang lain nggak boleh masuk. Pegunungan Tengah Papua itu dikasih oleh Gidi. Ya, saya sebut lupa namanya Pak Gereja Injil di Indonesia. Wilayah Jayapura dan bagian utara Papua itu wilayahnya bagus. Yang lain nggak bisa masuk waktu itu. Sadis. Padahal tujuannya sama membawa orang ke surga, loh. Yeah. Tapi nama organisasi ini bisa. Saya percaya sudah nanti. Tahun 79 saya pertama kali ke Timur. Wih, gemiknya gereja masih Injil di Timur. Ketat. Saya datang rombongan bersama Yeremia almarhum. Ditanya surat gereja, surat yayasan. Langsung keluar surat. Pada itu ketua sinodenya Bapak Pendeta Meru Dr. Teologi meninggal. Ada surat ini. Saudara hanya boleh melakukan pelayanan ini. Salah satunya tidak boleh mengadakan perjamuan kudus, tidak boleh melakukan baptisan, tidak boleh melakukan sakramen-sakramen yang lain. Itu tugas. Kaget saya. Saya ke Maluku Utara, gemik. Gereja masih Injil di halaman. 74 yang masuk ke wilayah Sulawesi Utara, Minasa, Gemim. Gereja masih Injil di Minasa. Dari Minasa saya berlayar naik kapal dengan pesawat ke Sangir. Ketemu lagi Gemis. Gereja masih Injil di Sangir. Pusing saya melihat. Tahun 74 itu kalau ada orang Manado di sini nggak ada mobil kalau jam 4 sore. Angkot itu cuma habis zaman itu. Tidak semua orang punya motor. Jadi kalau sore pelayanan penginjilan kan itu jalan kaki. Kalau ada orang Minasa tahu namanya jalan bus panjang namanya Minawarot. Ya pusat kami di Pemalang itu jalan kaki kesemuaan, kesyukur, ya terus sampai ke air mati di atas dan ke bawah. Bawa mobil ke rumah. Akhirnya saya kalau Advent buat KKN orang Pentakosta lain mari dengan kami. Bayangkan itu saya lihat sendiri. Kalau Pentakosta pro KKN
Ada orang Minahasa di sini tahu sejarahnya. Ngeri. Kenapa tertawa? Oh benar. Tapi itu yang berbeda zaman itu. Kemim berkuasa mutlak. Orang namanya Kontumal di sana punya hak untuk melarang gereja lain masuk daerah. Tidak boleh. Saya bersyukur Tuhan izinkan ada di zaman jahiliyah itu. Itu zaman kebenaran gereja. Aduh. Maka itu setelah tahun Roma 15 ini, Injil sepenuh yang tidak ada embel-embel nama lain kecuali Yesus Kristus. Amin. Terus dan dalam pemberitaan itu, dan ini ayat yang selalu saya pakai. Dan dalam pemberitaan itu ayat 20 baca aku menganggap sebagai orang yang mustahil. Ini mengagetkan. Ternyata tidak sedikit penginjil-penginjil hamba Tuhan tidak terhormat. Satu saja Tuhan menghormati kita terhormat bahwa baca aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang. Yang kenal saya, jadi ternyata ada beberapa teman yang di dalam 80-an. Pasti saudara bertanya, dengan kapasitas yang saya miliki, saya mampu nggak mendirikan sinode sendiri, gereja sendiri? Sangat mampu. Kenapa saya nggak mau? Gara-gara firman. Saya hanya akan mendirikan gereja di tempat yang belum ada gereja. Kalau sudah ada, saya membantu. Maka itu benar-benar pengelolaan. Siapa yang beberapa banyak nama gereja? Kenapa nggak ke acara? Amin kan coba. Dengan ayat 20 Roma 15, sedikit atau banyak hamba Tuhan tidak tahu. Mancing di meja makan. Mancing di meja makan. Cuma mindahkan saja. Ikannya itu. Ayat terakhir, saya harus makan. Dengar. Ini kerinduan Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa sih sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Cuma ini. Maaf ya, bagi saudara baru tahu hari ini bahwa inilah satu-satunya ayat yang memberitahu apa kehendak Tuhan. Maka jangan mengajak jemaat, saudara mari kita puasa cari kehendak Tuhan. Kehendaknya mana lagi dicari? Saudara tulis. Ngerti maksud saya? Yang saudara tulis dicari, lakukan. Amin. Jangan marah. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang menjadi supaya beberapa orang diselamatkan. Stop dulu. Saya cerita dulu sejarah gereja suku, termasuk Tanah Batak. Lihat aja daerah-daerah Kristen di Indonesia.
mulai dari Papua, Maluku, Timor, Sangir, Minahasa, Toraja, Kalimantan juga lumayan, terus Sumatera. Tolong jawab pertanyaan saya. Justru daerah-daerah Kristen di Indonesia ada 3 yang mengerikan. 1, kemiskinannya paling miskin. Betul atau tidak? Itu statistik negara. 2, angka perceraian di daerah Islam jauh lebih rendah daripada di daerah Kristen. Kasus-kasus perzinahan di daerah Kristen ini, nah saya pun peneliti. Tahun 95 saya ada di Martelu, tahu perbatasan Kertajati. Waktu itu saya diundang untuk berkhotbah berapa? 100 tahun, 150 tahun. Beliau kan KPP, gereja pasti gereja GBKP. Kaget saya minta data. Sekian banyak tahun Injil sudah ada di tanah kami, tapi penyembah berhala masih lebih 40%. Pertanyaannya apa kerjaan gereja? Tahun berapa saya diundang mensyukuri 100 sekian tahun GKS, Gereja Kristen. Saya selalu tanya data kalau sampai di situ. Masih ada lebih 50% rakyat sumbang manapun. Agama nenek moyang. Jadi itu berarti saya itu benar dari Papua. Toraja. Ada Toraja soal Toraja. Ternyata kasus perzinahan dan kemiskinan di daerah-daerah Kristen ini karena gereja gagal menempatkan firman sebagai otoritas tertinggi dengan segala firman yang diakui dari Bapak terlebih diganti dengan hukum adat. Betul Ustaz? Lihat orang-orang. Saya nggak tahu apa mereka merdeka dari mana. Orang-orang jadi itu susah payah. Sebab ada orang meninggal dan ada orang menikah. Itu habis-habis. Maaf. Orang-orang kalau aku mengumpulkan orang itu nikahnya bisa sampai 7 bulan belum lunas. Papua sudah begitu. Mengapa kasus perzinahan di daerah Kristen ini? Karena mas kawin. Maaf, Nias di Sumatera Utara, suku yang paling mahal mas kawinnya itu Nias. Mahalnya banyak pemuda-pemuda Nias merantau di Padang, di Medan, ada Nias. Karena mereka lebih baik keluar dari sana daripada bayar pasangan di sana. Nah, karena anak-anak mungkin harus menikah, tapi nggak punya uang bayar mas kawin, perzinahan terjadi. Mengapa gereja-gereja suku ini terlibat kuat dengan animisme, kultisme, adat dan sebagainya? Karena kegagalan para misionaris. Waktu mereka datang dari Eropa, mereka perlu uang. Kalau nggak ada uang, mereka nggak bergerak. Zaman itu lebih susah. Nah, uang dari pusat mereka di Eropa itu hanya akan dikirim sesuai dengan jumlah baptisan. Makin banyak jumlah baptisan di daerah misi mereka, maka uang donatur lebih banyak. Akhirnya terjadi setan itu yang harusnya muridkan, tapi baptisan tanpa pemulihan hanya
hanya jadi anggota gereja supaya uang masuk. Rusaklah ayatnya. Yang menghendaki semua orang diselamatkan, tapi misionaris Eropa menghendaki semua orang dikristenkan. Lalu Kristennya pun dibagi lagi. Kristen yang mana? Di Jerman itu ada 3 lembaga misi besar. Yang dari utara Ekonomensa, ya Jerman utara. Yang bagian tengah pusatnya di Wuppertal. Yang bagian selatan pusatnya di Stuttgart. Saya pernah kunjungi 3 kantor misi Arsimedia Data Indonesia. Jadi 3 wilayah kantor misi ini punya wilayah di Indonesia. Yang organisasi misi yang satu nggak boleh menyampuri orderan sendiri yang satu. Saya kaget. Nah, karena tidak dimuridkan, maka itu yang ngaku Kristen tetap animis, betul ya? Tetap pegang adat istiadat. Akhirnya hukum firman turun, nggak ada otoritas lagi. Saya berkata betul atau salah? Betul. Kapan kita menang? Injil terbelenggu justru di daerah Kristen. Maka itu kata yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan, bukan diprotestankan, bukan dikatolikan, bukan di-HKBP-kan, bukan dibaptiskan, tapi untuk memperoleh pembenaran akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Tidak ada itu. Tapi selama masih ada di kotak-kotak denominasi, Yesusnya ini. Saya nggak tahu sampai kapan kita bisa berubah. Kalau saudara tanya saya hampir nggak punya iman untuk nggak bisa sekian ribu tahun Yesus datang lagi. Akan kita masih seperti ini? Ya, satu-satunya cara enggak mengalami cara sendiri. Maka dia tersinggung-singgung, sedih lagi kalau sedih. Maka itu kalau 2 hari ini nanti pasangan pasik kelas kita ya, akan bicara. Ayo kita sendiri. Lupakan jubah kita masing-masing. Amin. Lupakan jubah, pakailah jubah Yesus. Amin. Dalam Alkitab ada 2 pribadi yang mencopot jubahnya dan mereka pakai kemudian 1 Yusuf. Jubah pertama jubah Mahatingga dari Bapa, dia copot pakai jubah budak. Jubah budak ditinggalkan di kamar istri Potifar. Masih ingat kapas? Diganti dengan jubah penjara. Jubah penjara dilepas. Kejadian 41-14 dipakai jubah kerajaan. Lepaskan jubah-jubah di Indonesia. Saya bersyukur setelah sekian waktu ini, kalau saya diundang pelayanan orang nggak tanya Bapak dari kerja mana, puji Tuhan saya lupa. Karena mereka cuma lihat nasib. Kedua Bartimeus, si buta ini. Ini kalau baca Bartimeus buta. Jelas ditulis di bagian awal. Bartimeus tahu bahwa itu rombongan Yesus orang Nazaret. Baca Injil Markus. Tapi ketika dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu saya ditanya Roh Kudus dan kamu mikirkan. Dia tadi disebut Yesus orang Nazaret. Tapi ketika berseru, Yesus anak Daud. Iya, ringkas Roh Kudus. Kalau Bartimeus berseru, Yesus orang Nazaret, kasihanilah. Bartimeus dapat kursi 1 set, sempat tidur. Kalau Yesus orang Nazaret berarti profesinya Tuhan. Tapi kalau dia berseru, Yesus anak Daud, inilah segalanya. Haleluya. Tanggalkan juga komunisnya. Tapi satu lagi saya dapat ilustrasi bagus.
Ada seorang penulis yang capek jadi penulis. Dia doa belasan tahun, Tuhan aku ingin jadi raja, Tuhan aku ingin jadi raja. Kan nggak mungkin. Tapi mungkin ya Jokowi tukang kayu bisa jadi presiden. Nah suatu hari doanya dikabulkan, dia jadi raja. Wah, dia jadi raja bijaksana. Berapa tahun kemudian istana kembali, rajanya hilang. Tidak tahu kemana rajanya. Dia punya satu ajudan rajanya. Semua panik. Cuma ajudan itu. Lalu kemudian, kamu gak panik, raja hilang. Dia cuma senyum, dia tidak bilang, terus mana? Aku tahu kok. Ya kalau kamu tahu tunjukkan. Tapi raja belum boleh kasih tahu. Gak bisa ini kerajaan banyak. Tanya dia sesat. Kemana raja? Itu ke pasar. Itu sampai di pasar yang ramai. Ajudan dia yang duduk. Raja balik jadi penulis. Terus pengawal datang, raja kenapa begini? Tangan profesi lama. Tangan profesi lama. Nah masalah itu tangan profesi lama. Berarti baju dinas masih disimpan. Kalau nggak dari mana itu baju dinas? Ayo kali ini kita coba siapa yang kita pakai untuk penginjilan. Setan nggak akan terpengaruh kalau kita pakai jubah Pentakosta, jubah Katolik, jubah Baptis, setuju? Tapi setan akan mikir kalau kita pakai jubah kerajaan. Semua podcast itu direkam, ada di YouTube, di Facebook, ada di Instagram, ya di